Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kita masih di mata kuliah statika dan di bab gaya dalam. Mari kita lanjutkan di bab gaya dalam untuk kasus balok sederhana yang ke-10. Jadi berikut adalah outline dari presentasinya. Kita masih berada di balok sederhana ya, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut ke reaksi peletakannya terlebih dahulu untuk sipol BIM yang ke-8. Jadi di sini untuk contoh soalnya adalah kita memiliki balok sederhana dengan bentang AB sepanjang L gitu ya, dengan beban terbagi merata Q1 10 kN per meter lari dan beban P1 20 L kilonewton. Ingat ada 20 L kilonewtonnya. Nah, kalau dilihat di sini dengan kemiringan seperti ini gitu ya, 3 4, ini maksudnya berarti tangen kalau ini adalah theta gitu, berarti tangen tetanya adalah 3 berbanding 4. Jadi diperoleh sini P1 sin theta atau 20L dikalikan dengan 3/5 gitu ya. Lalu arah horizontalnya adalah di sini 20L dikalikan dengan 4/5 atau sekitar 16L, ini sekitar 12L gitu. Dan bagaimana perhitungan reaksi peletakannya? Mari kita lihat langkah-langkah perhitungan reaksi peletakannya. Jadi dimisalkan dulu ada reaksi peletakannya seperti biasa VA, VB, dan HB gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya. Kita memiliki sigma Fx sama dengan 0. Yang pertama, di mana gaya-gaya horizontal yang ada hanyalah yang ini, nih yang tadi 20 L dikali 4/5 atau 16L ke kanan positif dikurangi dengan HB. Oke, maka diperoleh HB ke kiri sebesar 16L kilonewton. Lalu sigma Fv-nya kita hitung, nanti diperoleh persamaan VA tambah VB adalah 22 L kilonewton gitu ya. Lalu dengan menggunakan sigma momen di salah satu titik, misalkan sigma momen di titik A, kita peroleh nanti VB-nya adalah 9L dan VB-nya adalah 9L ya betul. Dan diperoleh VA-nya adalah 13L, di mana keduanya arahnya ke atas. Jadi dari reaksi peletakan yang diperoleh inilah nanti akan kita gunakan untuk menghitung dan mencari besarnya gaya-gaya dalam di sepanjang balok. Ya oke, selanjutnya mari kita lanjutkan ke perhitungan gaya dalamnya. Dituliskan kembali seperti biasa gaya-gaya yang diketahui, reaksi peletakan dan gaya luar yang bekerja gitu ya. Jangan lupa ini yang tadi kondisinya adalah sudah diuraikan. Ini dan dia di sini harusnya gitu ya gayanya. Ingat si P1 ini sebenarnya dia miringnya tuh di sini, bekerja di balok sininya, di titik ini dari balok. Tapi ini dibuat berada di atas gaya-gaya terbagi meratanya, gaya terbagi beban terbagi meratanya, supaya untuk mempermudah kalian melihat bagaimana gaya itu bekerja gitu ya. Sebenarnya dia tetap berada di titik ini ya. Nah, di sini kita peroleh tadi itu adalah 16L kilonewton, tegaknya ini adalah 12L kilonewton. Nah, gaya dalamnya ada 2, oke. Kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan saat kita meninjau dari A ke B berjalan gitu ya, A sampai dengan B itu sepanjangnya ada beban terbagi merata. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan sampai dengan kita menjumpai adanya P1 yang bekerja di titik ini gitu ya, sepertiga L. Disinilah kita peroleh adanya perubahan. Maka dari sini ke sini ada 1, lalu dari titik sini ke ujung sana tidak ada lagi yang berubah. Jadi semua total ada 2 interval dari sini. Nah, lalu kita pisahkan intervalnya X0 sampai dengan 0,3L dan X1 0 sampai dengan 2/3L. Sorry, tadi bukan 0,3 tapi 1/3L gitu ya. Mari kita buat perjanjian tandanya yang X 0 sampai dengan L/3 kita lihat ke kiri, maka perjanjian tandanya pakai yang ini. Jangan lupa selalu ditulis lihat kiri, lalu perjanjian tandanya. Buat persamaannya, N di bentang 1, itu mari kita lihat. Coba saya ambil dulu ini ya, highlighter gitu ya di bentang 1. Itu yang kita lihat adalah yang sisi sininya, oke, ke kiri gitu semuanya.
apa yang ada, bentang 1 ini sebenarnya sampai sini ya intervalnya, tapi yang kita lihat karena kan di titik sini di potongannya, N-nya itu tidak ada, karena tidak ada gaya yang sejajar dengan baloknya, maka N adalah 0. Lalu lintangnya adalah kita perhatikan gaya-gaya tegak lurus dengan baloknya, itu ada VA dan ada Q-nya, maka 13L minus 10 kalikan dengan X, oke? 13L 10 kalikan dengan X, di mana dari sini ke sini kan X ya. Nah, ini ada resultantenya berupa sebesar 10 X, yaitu dari Q1 dikalikan dengan X-nya. Oke, nah dari sini kita peroleh dengan menggunakan perjanjian tanda yang ini ya, karena kita melihat ke kiri maka yang positif itu ke arah atas, jadi 13L dikurangin 10X, maka langkah selanjutnya kita lanjutkan ke momennya. Momennya sama, kita melihat gaya yang tegak lurus dengan bidang baloknya, yaitu ada 13L dan 10X tadi. 13L dikali jarak sebesar berapa untuk di titik ini, yaitu sebesar X, jadi 13LX gitu ya, atau VAL. VA dikali kanan X, dikurangi dengan ini yang kita lihat adalah resultantenya 10X gitu ya, dikalikan dengan dari sini ke sini, yaitu 0,5X, sehingga diperoleh 5X, minus 5X kuadrat. Dari sini kita masukkan substitusi nilai-nilainya, diperoleh N, V, dan M. Nah, perhatikan baik-baik, momennya itu di sini dalam persamaan kuadrat, V-nya itu dalam persamaan linear. Kita cari nilai maksimum dari momen tersebut, walaupun di sini kita bisa melihat sih sebenarnya V-nya tidak ada perubahan tanda di interval ini. Tapi kita perhatikan saja, ternyata kalau diturunkan, diperoleh X-nya adalah 1,3L, di mana 1,3L itu ini berada di luar interval yang kita tinjau. Yang kita tinjau hanya sampai dengan 0,33L aja. Oke, tidak sampai dengan lebih dari 1,3L. Dengan demikian, tidak perlu kita substitusi untuk mencari besarnya nilai maksimum. Langkah selanjutnya kita melihat di interval kedua. Interval keduanya adalah X1, di mana titik nolnya di sini. Dari 0 sampai dengan 2/3L, kita lihat ke kanan, lihat perjanjian tandanya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ke kanan, maka yang menjadi tinjauan kita adalah segini. Iya, oke, lihatnya ke kanan, gitu. Nah, dari sini lihat ke kanan, maka coba kita lihat persamaan gaya dalamnya. Untuk NX1, lihat. Ingat, peletakan ini sebenarnya reaksinya di sininya ya. Oke. Jadi itu dibuat di bawahnya karena memang kita ingin menggambarkan jenis peletakannya apa. Di sini adalah sendi gitu ya. Maka kita peroleh minus 16L karena dia positifnya kalau panahnya keluar. Nah, lalu untuk lintangnya dia positif kalau ke bawah, kalau lihat ke kanan maka kita peroleh minus 9L dikurangin dengan 10 kali X1. Sorry, minus 9L ditambah dengan 10X1 karena dia nilainya positif untuk arah ke bawah. Berarti dari sini ke sini kita punya resultan sebesar 10 kalikan dengan X1. Oke, nah momennya adalah bagaimana kita gunakan searah jarum jam positif melihat ke sini. Nah, yaitu VB 9L dikalikan dengan, maka momen di X1 adalah 9L dikalikan dengan X1 itu dikurangi dengan gaya ini terbagi merata, resultantenya 10X1. Oke. Dikalikan dengan jarak dari resultante ini ke titik tinjauannya, yaitu setengah X1. Jadi di sini dikalikan dengan 0,5X1. Maka kita peroleh 9LX1 dikurangi 5X1 kuadrat. Lalu dari sini kita hitung besarnya gaya-gayanya dengan mensubstitusi nilainya. Sekali lagi kita akan lihat bahwa bagaimana dengan nilai maksimum dari momennya. Kita turunkan persamaan MX1-nya terhadap X1, diperoleh L-nya titiknya adalah pada saat X1 sama dengan 0,9L.
sama seperti sebelumnya di mana tinjauan kita ini hanya 2/3 atau 0,67 L. Jadi dengan demikian nilai puncaknya berada di luar interval yang ada gitu. Jadi tidak perlu kita masukkan atau tidak perlu kita substitusikan. Sekali lagi ini bisa terlihat daripada nilai Vx-nya, dia di bentang ini tidak terjadi perubahan. Di titik 0 dia minus 9, di titik X1 dia minus, masih nilainya minus lagi. Oke? Lalu bagaimana menggambarkan gaya dalamnya? Mari kita lihat berikutnya. Ya, ini mari kita mulai menggambarkan gaya dalamnya. Kita tampilkan kembali tabulasi dari nilai-nilai di tiap titik tersebut. Yang pertama adalah N. Di bentang interval 1, dia misalnya 0, di interval 2 minus 16L. Oke, 0 minus 16L. Dia sifatnya tekan, panahnya menuju ke tengah. Untuk V adalah ya bentang 1, dia 13L gitu ya. Lalu habis gitu di sininya 9,67 L. Ya, gitu. Lalu di bentang yang kedua dia ada minus 9L di ujung, di satunya 2,33 L. Dia gini. Dua-duanya bersifat linear. Persamaannya adalah linear. Jadi dia adalah garis persamaan garis biasa. Lalu untuk momennya dari 0 ke 3,78 L dan ini 3,78 L juga. Perhatikan bahwa nilai keduanya adalah sama. Jadi dia benar bertemu di sini. Tapi dia bukanlah nilai puncaknya dari tiap kurva tersebut. Oke, jadi inilah yang sudah bisa kita gambarkan mengenai gaya-gaya dalamnya. Oke, jadi dengan demikian teman-teman bisa sekarang menghitung bagaimana gaya-gaya dalam dari kondisi balok beban terbagi merata dengan kondisi simple beam, sendi roll, perletakannya, dan juga ada gaya terpusat, baik horizontal maupun vertikal. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cari di luar sana, bisa dibaca. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di kuliah berikutnya dan di contoh-contoh soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.